Ya, Dua. depan. Ibunya lebih heboh ternyata. Aku gitu ngantuk minta maaf. Itu. Kita punya sajadah semua. Ya masa nanti ke Masjid Rahmatul Alamin kita nggak punya sajadah, temennya bawa sajadah semua. Malu nggak? Malu. Yakin. Yang penting yakin. Bismillah daftar, baru dikasih rezeki. Ya aja nanti Pak Yoto proyek apa dapat semua. Ya, kita udah biasa itu. Oh, daftar bawi berapa? Satu keluarga. Jangan takut, rezeki itu Allah. Tergantung ini nih. Hati sama roh kita itu merdeka. Nanti terbuka jiwa ini, rezekinya mau gampang masuk, udah terbuka. Kalau sempit mau nyampein aja ragu. Ini orang-orang miskin. Ragu nanti takut yayasannya nggak laku. Ya karena masa rimahat, takut terkait. Ya siapa suruh bikin yayasan? Siapa suruh? Kita ini disuruh mempromosikan Mahat. Kenapa Mahat nggak maju-maju? Karena yang dipromosiin bukan Mahat, yayasannya. Kenapa yayasan? Karena pengen kaya sendiri-sendiri. Emang yayasan buat Mahat. Kalau memasarkan Mahat, barokah. Kata saya juga gitu. Siapa yang mau ngikutin program bakal jaya. Siapa yang ngikutin jaya? Tapi yang nggak ngikutin bakal Itu pidatonya berapa? Jika Jumat. Yuku cuma berapa? Kan diingetin itu. Karena program Allah ini nggak ada yang bisa membentuk. Ya, nggak bisa dibentuk. Kebenaran itu tidak bisa dibentuk. Makin jaya nggak terus tuh Mahat? Selalu berkembang nggak? Tahu-tahu ke Batam. Besok kemana lagi? Ya, yang nggak ngikutin, minggir sendiri. Gitu, karena gitu ya ing tangsulo wayang surkum bayu sabit akdam makum. Siapa yang menolong program Allah nih, saya sedang bikin program mengajak masyarakat bersedekah berhadiah saja itu program besar kata saya, program besar. Kenapa besar? Mengajak masyarakat, bukan mengajak anggota yang 20.000. Kita mengajak jutaan orang. Bikin promosinya. Saya yang mau bikin promosi itu mikirnya sudah seminggu lebih itu belum jadi-jadi. Takut nggak pas gitu. Ini pas nggak sih bahasanya? Itu udah lama, udah sebulan saya mikir tuh. Malah dadanya sesek. Dada sesek berhenti. Dua minggu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini udah mulai mikir lagi, masih pusing. Jadi nanti mudah-mudahan awal bulan kita bisa bikin kata-kata yang bisa merekrut orang, mengajak bersedekah, ya. Karena butuh bahasa yang pas. Karena di masyarakat kita ini tidak semuanya positif. Iya, masih banyak yang negatif. Tadi saya nge-share di Pemajalang tentang Mahasaya udah ternyata itu banyak juga tuh yang masih negatif kan. Dan kita tahu tuh pikiran-pikiran di luar ini udah dikatakan harus merdeka pikirannya, masih tetap saja orang itu selalu suka yang berpikir yang negatif terus ya. Tidak mau melihat ke depan yang ditengok yang udah berapa tahun yang lalu masih diungkap-ungkap lagi. Aduh, ya, gitu. Nah, itulah masyarakat. Jadi kita tahu. Ya, jadi Omah Dalang itu sebenarnya memang kayaknya cenderung diarahkan ke politik ini, ya. Wayangannya selingan aja. Jadi karena orang lebih suka begitu hari ini masyarakat itu. Maka ini yang kami sampaikan, itu program pusat hari ini. Kemudian memperkuat lembaga ekonomi kita, koperasi. Koperasi ini adalah lembaga ekonomi yang harus diperkuat. Kenapa? Ke depan kita harus mempunyai lembaga keuangan yang profesional, yang independen. Ya,
Sehingga di situ kita akan menggerakkan perekonomian umat. Jadi koperasi ini sebenarnya memang adalah lembaga keuangan. Yang harus kreatif adalah anggota, umat. Bagaimana memasarkan, kemudian mengembangkan, menginovasi semua produk-produk yang kita produk. Ya, jadi kalau kita membuat majelis taklim produk rakyat, itu tidak salah. Karena LKM itu memang ke depan harus berpikir tentang produk. Masjid ini harus memproduk apa? Produknya apa? Sekarang ini food, pangan. Kan ini pokok dan mendasar. Tetapi ke depan tidak berhenti di dalam food saja. Bicara mungkin fashion, bicara mungkin papan, ya, sandang, ya, papan perumahan. Bahkan mungkin sudah berbicara ke energi. Dalam program 25 tahun ke depan kita kan sudah berpikir tentang mengembangkan bagaimana depo-depo, ya kan, listrik, energi listrik untuk mobil-mobil listrik. Karena dunia ke depan nggak ada lagi mobil-mobil bensin itu, ya, semua sudah deponya jadi berubah ke depo listrik. Ya. Ngecas di situ, beli baterai, jalan, ya, gitu. Entah 5-10 tahun ke depan dunia akan berubah, ya. Jadi ini harus bergerak cepat semua. Nah, itu butuh satu perencanaan yang matang dari sekarang. Maka koperasi ini juga tidak akan berhenti. Nanti seiring dengan rekrutmen tadi, rekrutmen masyarakat yang mendukung. Kita membutuhkan pendukung. Pendukung dimulai dari simpatisan. Simpatisan itu ya sajadah itu. Ke depan di follow up menjadi donatur tetap seperti halnya Jamas kita. Seperti halnya kita. Setelah itu mereka diarahkan kepada perkembangan, kemajuan. Diarahkan kepada pembangunan ekonomi, mengarah ke koperasi, menjadi anggota koperasi. Itu menggulirnya program itu. Saya itu depan, ya. Jadi kita, keuangan kita ini tidak dikuasai Cina lagi. Naruh duit di BCA, ya dimakan sama Cina, ya. Gitu. Naruh duit di koperasi, diputar di koperasi. Butuh apa-apa, tinggal bilang koperasi. Butuh rumah, tinggal bilang koperasi. Dana saya ada sekian, tolong bikinkan rumah. Gampang. Itu saya maunya begitu. Butuh pakaian, butuh makanan, semua sudah koperasi. Situlah yang dikatakan swadesi. Sehingga negara ini kuat. Indonesia kuat itu ya real adanya nanti. Ya. Ini diproses. Diproses, siapa pemprosesnya? Kita semua kader. Maka kemampuan, ya, kemampuan kita untuk mengembangkan diri ini harus wajib mutlak. Kita harus mampu mengajak orang ke dalam sistem. Harus Pak Imam. Ya, sekarang mungkin masih sedikit ngambang-ngambang. Tumbuh dewasa itu otomatis harus ke depan ya memimpin. Memimpin itu adalah al-imamu ya dulu al-khair, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Maka harus bisa jadi model. Nanti kalau nggak ngajak, nanti diajak. Enggak Pak Waji. Pak Waji udah didatangin berapa kali tuh oleh orang ATT. Hah? Ternyata bukan Pak Waji aja tuh, Pak Waji yang didatangin orang-orang kasran itu. Kayak Pak Haji Amir aja ternyata didatangin. Diajak kepada 50 tahun yang kemarin. Diajak ke belakang kemarin. Gitu. Saya udah mau nyampe Batam, dia mau
Masihnya di dalam gua terus. Asik ya. Nah, asik ya. Jadi memang udah mendarah daging jadi susah diajak. Kita ini kata pimpinan, kata saya, tidak selamanya akan jadi ulat. Ulat itu harus menjadi kepompong. Setelah kepompong, kupu terbang. Kita ini hari ini diajak terbang. Masa mau jadi ulat lagi? Aduh. Makannya itu udah sari-sari madu, nggak sembarangan. Makan tuh dipilih yang bagus. Mana Mayim? Nggak ada Mayim. Misalnya nggak bagus ya nggak dimakan kemarin kan. Jangan. Foto aja. Pak Wir sedih kan Pak. Ayam kebagian makan pisang. Aku langsung habis kok. Itu sebabnya kemarin. Itu sebabnya kami kemarin banyak komplain. Sehingga kami kemarin walaupun sakit-sakit dibawa sopir ke Mahat saya. Untuk membahas masalah itu. Saya bilang harus ada quality control. LKM harus fair. Jadi kalau barangnya nggak bagus jangan dilanjutkan di koperasi. Balikin ke LKM. Ya mudah-mudahan ada perbaikan. Ya kalau belum ya sabar. Terus akan diperbaiki. Ini kan semuanya baru mulai. Semuanya. Wah, udah panen, udah kelihatan merah, udah bingung. Turunin. Ya kemarin gerubuknya aja. Nah, kadang-kadang bukan hanya busuk. Kadang-kadang belum matang juga dikirim. Ditunggu berapa hari nggak matang-matang. Ada tuh yang bilang begitu. Itu masukan itu cukup menggelitik ke telinga. Ditopes aja bisanya. Ambil kecet ono Ya Allah, ya sabar. Ini semua kita ini lagi mau memperbaiki ataupun belajar berekonomi. Nanti menuju ke profesional. Menuju ke profesional. Jadi kalau ada temuan-temuan kasus, kita berbicara pakai data, di foto. Seperti dulu ada beras. Beras itu mungkin sekarang saking sehatnya beras, justru buat rumah. Oh, bukan rumah kutu. Ada ulatnya itu. Beras merah. Nah itu rasa foto, alhamdulillah. Bakal kutu ya itu, Pak. Ulatnya itu. Telur kayak. Itu malah fotonya banyak banget. Ini saking alaminya, karena nggak ada kimianya sama sekali ya. Jadi bagus memang sebenarnya. Cuma kalau sayangnya nggak kesortir. Makanya nggak boleh lama-lama. Gitu. Alhamdulillah sekarang nggak ada kasus lagi. Bilang 2 minggu gitu aja udah jelek kok kalau beras itu. Ya. Jadi setiap kasus masalah itu adalah bahan kita untuk memperbaiki. Jadi difoto, dilaporkan, kemudian disampaikan agar ada satu perbaikan. Itu ya. Jadi program hari ini apa tadi? Jamas, sajadah, koperasi. Koperasi tidak boleh kosong, simpanan wajib Pak. Akhirnya Pak Sugijan. Kartunya aja belum ada ya. Ya, belajar disiplin kan nggak banyak. Hanya 100 kan, 105, 115. Kalau ditambah dengan simpanan masa depan ya bikin 150 gitu apa 200 sebulan. Ya enak. Kayak di Mahat itu kemarin itu LKM itu dapat apresiasi dari saya. Kenapa? Karena LKM itu adalah yang memesan sedekah terbaik. Temennya hanya 1%, 5%, LKM 140%. Satu orang itu ada yang memesan 3 dan lunas semua. Tidak ada yang utang. Kenapa bisa? Ditanya oleh saya, kenapa bisa LKM
ternyata LKM mempunyai simpanan koperasi. Kan berapa simpanannya? Ada yang 10 juta, yang 15 juta. Kalau hanya mesan sedekah 1 atau 2, kecil, dibayar oleh koperasi. Kan 80% bisa dipinjam. Kalau simpanan 10 atau 15 juta, hanya ngambil 1,5 juta, berarti kan hanya ngambil 10%, nggak nyampe 80%. Membayarnya tinggal dicicil. Nah, kita belum bisa seperti itu. Jadi lembaga koperasi ini bagi kita yang di tuturi ini hanya belum menjadi satu hal yang seperti di depan mata kita, ya kan? Belum hal yang seperti di depan mata kita. Kalau perlu masuk izin biar kelihatan di depan mata kita. Di sana di posko itu ditulisi KSU Desa Kota Indonesia cabang Bantul. Cabang posko 220. Oh, posko 220. Biar tahu itu koperasi. Lima family aja bisa. Pak Esu udah dibikin banknya. Ya, itu biar tahu nyetor koperasi itu di situ, minjem di situ, nabung situ, itu bisa. Jadi kalian Pak Imam gitu Pak. Nah ini Pak udah ada tugas nanti. Oh Pak Imam maksudnya nak bantul. Cerah bantul lo. Cerah bantul Ya. Masko. Tuh. Ya kalau untuk membikinkan itu nanti. Pak RT, kita tinggal daftar Pak RT. Kalau perlu masyarakat, Pak, saya mau daftar koperasi, boleh, biar dapat buah, biar dapat beras ini organik. Hah? Kan susah nyari organik, nyari premium susah. Ini beras merah, oh, buktinya ada ulatnya. Kalau ada ulatnya pas keluar, ya kan? Kalau beras kimia nggak bakal hidup itu ulat. Buktinya asli, tuh dikasih telur di situ, telur tuh hidup. Gitu. Buktinya. Kan pernah kan yang dulu ada ular siapa itu? Jepot. Apa Yoto tuh? Nah, karena memang murni. Ayam itu jeli ya. Nah, ya itu ya. Tuh tiga program utama pusat yang harus digonderi sebagai sumber keberkahan. Kemudian program kita, ya, kita tekuni, ya, tekuni. Kita mengedepankan karena profit oriented, maka SB Plus ini kita paling depan di program kita ini. Yang lainnya sebagai induk-induk yang menyusul, yang harus diperjuangkan benar, karena itu nanti menjadi mesin pemasar, juga mesin kesejahteraan bersama, juga mesin pendidikan untuk orang-orang yang ingin mengembangkan diri. Itu kita tekuni, ya. Kemarin yang disuruhkan, yang di MTPR kan kemarin, itu sudah disepakati, ya itu sumber keberkahannya. Ada 12 kategori kemarin udah dibagi-bagi kan saya tuh. Nah, itu diposting seluruh kota. Jadi yang 12 itu 12 kategori produk prioritas, juga 12 penanggung jawab, semuanya naik ke langit. Ya. Namanya menembus penjuru langit. Itu dulu 12 itu, baru nanti mikir yang lain. Itu seluruh kota dikuasai semua. Menembus penjuru buminya, kalau nanti sudah menguasai seluruh kota, mau tidak mau pasti telepon masuk. Mau tidak mau kalau udah telepon masuk harus punya keagenan. Nah, kita Jawa Tengah aja kemarin udah kita setting, yaitu penjuru buminya turun. Siapa yang ditugaskan para penguasa di Pati, di Pekalongan, di Purworejo harus segera membangun keagenan di daerah-daerah itu. Di semua bidang itu, terutama yang 12 itu.
sehingga semua pekerjaan itu tinggal didistribusikan dengan cepat. Itu ketekunan lagi. Jadi butuh apa-apa yang di Purworejo, siapa penanggung jawabnya? Udah tinggal ke situ, harus ada. Nggak ada kata nggak ada. Agennya harus ada. Tanggung jawab yang punya wilayah. Punya wilayah ya harus menguasai wilayahnya. Agen-agennya. Yang di Solo ya harus punya agen-agennya di semua bidang itu. Makanya harus leng-lengnya ya orang-orang sana. Nanti sudah ada penanggung jawabnya, kasih tugas siapa yang untuk mengkoordinir di sana, mengembang lagi ke daerah lain yang prioritas-prioritas. Ya, kita ambil yang prioritas-prioritas, kota-kota prioritas untuk pelayanan. Ya. Sekarang itu pramurukti itu hampir tiap hari, sehari bisa 3 bisa masuk job. Catering, peralatan catering itu udah mulai ramai. Kolam-kolam itu sudah pemainnya udah banyak sekali sekarang, saya lihat di web. Kalau kita nggak cepat ya gitu. Ya, yang bisa menghasilkan modal itu. Maka memang bicara ekonomi harus cepat. Ya, boleh bilang pragmatis ya pragmatis. Pergerakannya harus cepat. Mana yang hari ini mau cepat ya itulah yang kejar. Maka butuh majelis itu ya begitu. Majelis itu kita tempat mengumpulkan ide-ide dari hasil bacaan kita semua. Kita kumpulkan, kita kerjakan sama-sama. Nah kalau nggak teamwork, lambat, nggak bisa. Kita selalu kalah. Harus teamwork. Jadi ini prioritas. Kerjakan bareng-bareng. Cepat. Wes. Seluruh kota. Buat kimia seluruh kota. Teamwork. Oh, sendiri-sendiri. Lama. Harus punya tim. Kalau ada tim itu paling nggak ada yang ngingetin. Maka dibuat bahwa struktur itu menggerakkan, ketua untuk selalu berinovasi, bikin terobosan, pengawas untuk ngawasin seluruh kinerja anggota. Semuanya biar yang lupa, yang lama-lama tergerakkan lagi. Gitu. Kalau sendiri, kalau udah jatuh males sudah, kalau jatuh sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kayak saya kemarin jatuh sakit sebulan, ya tidur nggak bisa ngapa-ngapain.